ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian dan akhwat, para hafiz Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para hafizat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla Al-Mannan, Al-Karim, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, Al-Mani' agar senantiasa memberikan kita hidayah untuk menuntut ilmu syar'i, menghafal Al-Quran, konsisten dalam murajaah terhadap hafalan, dan kemampuan untuk mengingat kalam Allah serta mentadabburinya dan mengamalkan kandungan dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan Al-Quran ini hujjatan lana, penolong kita dan pemberi syafaat kepada kita, la hujjatan alaina, bukan menjadi bala dan yang menyulitkan akhirat kita. Ikhwah sekalian, teman-teman jemaah dan juga para akhwat dan ummahat, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir, dan kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir. InsyaAllah akan kita rinci nanti. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mengambil ibrah dari ini semua? Ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di artikel yang ditulis oleh Dr. Walid Qassab dengan judul Hal min mutta'izin mu'tabirin, apakah ada di antara kita orang yang mengambil mau'izah dan mengambil ibrah dari kalimat Allah Ta'ala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya Al-Quran ini telah dimudahkan, dan di ayat di surat Al-Qamar tersebut dimudahkan, disebutkan di ayat tersebut ada walaqad, menunjukkan adanya takkid,
penguatan kalimat berupa huruf lam yang disebut lamul qasam dan juga qad, wala qad, lam dan qad. Dua ini menunjukkan penguatan kalimat. Kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran Al-Karim. Ditafsirkan oleh para ulama, memudahkan Al-Quran untuk dibaca. Wa ja'alahu muyassaran lil hifzi wat tadabbur wal itti'azi wal amal bih. Dan kami telah memudahkan Al-Quran ini untuk dihafal, untuk ditadabburi, yaitu didalami, diselami maknanya, untuk al-i'ti'az, yaitu mengambil mau'izah dari Al-Quran, untuk diamalkan. Semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di zaman sekarang. Kalau misalnya kita perhatikan era 80 atau 90, pernahkah terfikirkan adanya aplikasi Al-Quran di Android? Enggak pernah. Namun sekarang ternyata dengan aplikasi Al-Quran di Android, seseorang bisa membaca Al-Quran dimanapun dia berada, selama bukan di tempat yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran, seperti di kamar mandi, atau bahkan diharamkan oleh sebagian ulama membaca Al-Quran di kamar mandi dengan sengaja, atau membaca Al-Quran di kuburan dimakruhkan oleh sebagian ulama, bahkan sebagian menganggap hal tersebut adalah kebid'ahan. Atau di tempat-tempat yang di situ ada hal-hal yang najis, khabith, buruk, atau tempat-tempat kesyirikan, maka dimakruhkan oleh sebagian ulama untuk membaca Al-Quran di tempat tersebut. Tapi di selainnya bisa membaca Al-Quran walaupun dengan aplikasi Android Al-Quran, dan lengkap. Bahkan bisa mendengar qiraat para masyayikh, qiraat para ulama ahli qiraah, dan bahkan bisa mendengar kajian-kajian tafsir melalui kenikmatan yang Allah Ta'ala megahkan ini. Kalau misalnya saya lihat itu di belakang, ini pohon liar ya di belakang ya. Berarti kebun liar gitu ya. Ini pohon apa di belakang? Yang berduri itu bukan ya? Rawa, wah rawa, masya Allah. Ini kayaknya banyak ularnya ini ya. Misalnya seorang dari kita sedang jalan-jalan di rawa tersebut, ya. Atau misal anggap di situ ada taman. Kita enggak bawa Al-Quran, tapi ada handphone. Dan kemudian kita membaca atau menyimak bacaan qari dari handphone kita. Apakah pernah terpikir di era 90-an, bahkan di era HP Nokia, dulu waktu masih Nokia ya, yang berat itu HP-nya itu, ya. Pernah nggak kepikiran bahwa kita bakal nyimak Al-Quran dari handphone kita? Anda yakin nggak kepikiran? Mungkin memprediksi bahwa kelak teknologi bakal makin canggih, tapi nggak kepikiran bahwa kita bisa menghafal Al-Quran lewat Android, bisa menyetor lewat WhatsApp. Ajib, nggak kepikiran. Dulu mungkin di handphone Nokia kita di tahun 2004 ya, tahun sekitar itu kalau nggak salah. 2004, 2005 atau 2003 sekitar itu. Ketika Indonesia mulai punya handphone tuh orang-orangnya. Ya. Paling mungkin sebagian kita hanyalah suka kalau handphone itu untuk ringtone nada kita bikin-bikin sendiri. Itu udah ada perbuatan paling lama dengan handphone selain telepon. Sekarang ternyata Masya Allah, yang mencintai Al-Quran dia bisa apa? Bisa menyimak dari handphone dan seterusnya. Ya tentu kita tidak memaksudkan bahwa para hafiz itu dari handphone. Ya tidak, jangan, sebaiknya jangan. Ya. Hanya saja untuk rekan-rekan yang mungkin sibuk, ya, yang mobilitasnya tinggi, maka mungkin tidak memungkinkan baginya membawa mushaf cetak, apalagi yang besar. Maka bisa dengan handphone. Dan tadi ketika saya tanyakan kepada para ustadz atau pengurus, ini jemaah yang laki-laki rata-rata pekerja ya, di luar ya.
bukan santri sini rata-rata ya. Ya maka itu seperti itu. Ya. Boleh saya minta 2 orang tadi yang membacakan untuk kita Al-Quran surat An-Nazi'at dan lainnya, Asy-Syams atau lainnya siapa tadi? Boleh tunjuk tangan? Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Oh, Masya Allah. Bekerja di luar ya berarti ya. Punya anak di sini atau enggak? Oh, ikut program sini berarti ya. Boleh saya tanya, menghafal Al-Quran di mushaf atau handphone? Mushaf. Taib, ahsantum. Tetapi apakah pernah atau sehari-hari menggunakan handphone untuk mendengar Al-Quran atau tidak? Mendengar juga. Ini menunjukkan manfaat. Kalau pakai mushaf tidak akan keluar suara, tapi ternyata pakai handphone bisa. Ya. Tapi pada asalnya menghafal, kalau memang ya tidak sibuk sekali, asalnya menghafal dari mushaf. Sebisanya mungkin bukan dari handphone. Karena banyak penghalangnya kalau di handphone. Kecuali bagi yang Allah mudahkan. Kembali ke ayat tadi, Al-Quran ini dimudahkan untuk dihafal. Kalau kita husnudzon sama Allah. Ya, kalau kita husnudzon sama Allah, mudah insyaallah. Hanya kemudahan itu membutuhkan perjuangan, langkah, kesabaran. Ya. Tidak semua yang dikatakan mudah itu tiba-tiba berhasil begitu saja, tidak. Melainkan kemudahan itu membutuhkan perjuangan, kesabaran dan waktu. Juga az-zikr di sini, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, zikr. Lafal zikr di sini masyaallah mencakup 4 makna. Pertama, hifz, bisa hafalan. Ya. Atau bisa 5 makna boleh. Pertama, tilawah, dibaca, mudah. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibaca sebagai tilawah. Yang kedua, untuk dihafal. Yang ketiga, untuk ditadabburi. Mudah mentadabburi Al-Quran dengan wasilah dan cara-cara yang munasib, sesuai dengan kemampuan antum atau waktu senggang antum. Tapi sebaiknya jangan jadikan Al-Quran untuk waktu senggang. Utamakan gitu. Membaca kitab tafsir mudah sekarang. Menyimak kajian tafsir juga mudah sekarang. Dan alhamdulillah anak pribadi termasuk yang cukup jamak dan cukup banyak kajian tafsir, terutama rekaman di YouTube. Tafadhol kalau antum misalnya ingin menyimak, kita punya kajian kitab tafsir Jalalain, tafsir Al-Aisar, tafsir Muyassar, tafsir Ibnu Katsir. Itu semua alhamdulillah secara rutin kita kaji di YouTube, semua ada alhamdulillah. Ya, tafsir tersebut. Dari Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, An-Nisa, sekarang ada Al-Maidah. Kemudian tafsir seperti surat juz 30 juga ada. Dan alhamdulillah Allah mudahkan semua itu. Ini tadabbur, membaca kitab tafsir dan mengkajinya atau menyimaknya. Itu dimudahkan oleh Allah di zaman sekarang jemaah. Yang sangat amat aneh herankan, dan ini real kenyataan dengan pengalaman kita dalam mengkaji tafsir dan mungkin juga dai lain, ketika disebut kajian tafsir di poster di WhatsApp atau media sosial, maka sebagian dari kita itu beralih dari sebutan kajian tafsir mencari kajian yang lebih menarik daripada kajian tafsir. Ini manhajiyah yang salah, cara berpikir yang salah, sikap yang tidak benar. Seolah-olah kajian tafsir itu boring, membosankan, nggak seru. Terus antum mau kajian apa, akhi?
Ana maunya kajian tazkiyatun nufus. Karena itu lebih menenangkan hati. Kata ini seperti nggak ngerti Al-Quran itu buat apa gitu loh. Bukankah ala bidzikrillahi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan tenang kalbu mereka dengan zikir kepada Allah. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang? Dan apa yang disebut zikr wal Qur'ani dzikr. Zikir dan Al-Quran memiliki zikir, yaitu untuk mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian tafsir itu memiliki kepentingan yang besar untuk seorang muslim. Bahkan tazkiyatun nufus tidak bisa sempurna tanpa tafsir Al-Quran dan juga tanpa akidah yang benar. Maka label kajian tafsir itu jangan memperdaya kita untuk melemahkan semangat kita. Dan juga untuk para penghafal Al-Quran, hendaknya niatkan menghafalnya ini untuk mempermudah dia memahami Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikr. Yang pertama tadi tilawah, makna zikir. Yang kedua hifz, hafalan. Yang ketiga tadabbur. Ya, tilawah sudah. Hafal alhamdulillah. Tapi ayat ini juga mengandung anjuran untuk tadabbur. Fahal min muddakir. Berarti apa? Tinggal tadabburnya ini yang harus lebih porsinya. Maka tidak layak seorang penghafal Quran, baik 30 juz atau juz 30, untuk memenjarakan cita-citanya hanya dihafal. Siapa yang mengisolir cita-citanya hanya dihafal, maka niatannya khata'. Salah. Hafal itu wasilah, alhamdulillah. Dan itu pahala besar sekali. Tetapi afala yatadabbarunal Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Dan tidak ada pertanyaan dari Allah Ta'ala di Al-Quran, afala yahfazunal Qur'an? Enggak ada. Ayat itu enggak ada. Kenapa mereka tidak hafal Al-Quran? Tidak. Tapi menghafal Al-Quran penting dan fadilahnya sangat besar. Apalagi sampai 30 juz, Masya Allah, barakallahu fih. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan masalah tadabbur sampai ada 4 ayat di dalam Al-Quran tentang pertanyaan perihal tadabbur dan anjuran untuk itu bagi kaum mukminin. Dan yang Allah pertanyakan rata-rata adalah siapa? Kenapa mereka, yaitu orang-orang munafik atau orang kafir atau fasik, tidak mentadabburi Al-Quran? Maka tidak mentadabburi Al-Quran, nggak pernah tadabburi Al-Quran, nggak pernah mau paham tentang ayat, itu justru kelakuan siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Maka ikhwah sekalian dan akhwat yang hafizat, ikhwan yang hafizin dan akhwat hafizat yang dirahmati oleh Allah semuanya, dan juga ana, semoga tergerak kita untuk mencita-citakan diri menghafal dan faham semampunya. Karena seorang hafiz atau penghafal Al-Quran yang faham dengan yang tidak faham, beda rasanya. Beda rasanya. Dan biasa yang mengerti rasanya tersebut orang yang berilmu. Ada rasa berbeda dari qiraah fulan ini. Nah. Yang telah mengkhatamkan Jazari atau kitab-kitab tajwid dan ahli tajwid dan faham tajwid, ya,
pasti ketika mendengar seorang yang baca Al-Quran, dia bisa menilai seberapa tajwidnya sesuai dengan makhrajnya dan mududnya, yaitu panjang pendeknya. Iya. Kalau orang awam enggak mikir ke situ. Orang awam mikirnya kemana? Langgam. Orang awam mikirnya apa? Irama. Orang-orang mikirnya apa? Wah, ini bacanya naganya tinggi dia. Masya Allah nih syekh nih. Ustadz ini pasti nih. Padahal bukan. Padahal bagi ahli tajwid, itu pas dengar bacaannya itu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Gila. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Makhrajnya ancur-ancuran. Huruf ta jadi sa. Alhaakumut takasur. Takasur. Ini lahan jali atau lahan khafi ini? Jali jelas. Jelas ini jali karena merubah huruf sehingga merubah makna. Maknanya berubah enggak? Alhaakumut takasur. Banyak enggak orang ngomong gitu? Banyak, ikhwan. Bahkan sebagian imam. Lebih parahnya kalau di imam masjid yang cukup besar. Geleng-geleng kita. Syukur-syukur bukan Al-Fatihah salahnya, jangan jalinya. Alhaakumut takasur. Takasur. Kalau takasur dengan sin, berarti kan artinya saling pecah-pecah. Ya kan? Kalau takatsur, itu pun takatsur, ra-nya mufakhamah. Tebal. Takatsur artinya apa? Saling memperbanyak, saling bermegah-megah. Gitu. Sebagian juga pengen memfasihkan mentang-mentang. Pengen fasih. Tahunya kalau Arab tuh huruf ain sama ha. Pokoknya kalau ainnya udah neken ain gitu, itu udah fasih tuh. Kalau ha-nya udah gitu, udah fasih. Akhirnya bilang alhaakumut takatsur. Surnya benar sekarang. Giran haknya yang salah. Malah hak dia bilang. Ini kan mengubah Al-Quran. Ini tahrif lafzi. Haram. Dan ini merupakan lahan jali. Salah. Walaupun masih sah salatnya. Karena bukan Al-Fatihah. Maka kalau orang awam mikirnya, ini nada tinggi bagus nih. Ini ustadz nih baru nih. Enggak kayak Ustadz Fulan tuh. Emang si Ustadz bacanya datar. Nggak pakai langgam. Padahal itu yang benar bisa jadi. Saya nggak mengatakan bahwa kita harus datar bacaannya. Rasulullah mengajarkan untuk melakukan Al-Quran. Maksudnya ada nadanya. Supaya lebih khusyuk, lebih baik gitu. Tapi maksudnya nggak mesti orang yang bacaannya segitu doang nadanya nggak mesti salah. Lihat dari keilmuan tentang makharijul huruf dan juga aturan-aturan matnya dan lainnya. Nah, itu ikhwan. Maka ikhwan jangan terperdaya wahai para hafiz dan hafizah dengan membatasi diri hafalan saja. Kalau tadi membaca saja akan ada ahli ilmu tajwid yang bisa menilai seberapa baiknya bacaannya dari segi tajwid. Pun begitu dengan ruh bacaan selain tajwid, ruh bacaan itu orang yang berilmu dan memiliki ilmu tentang ayat kadang bisa merasakan bacaannya fulan. Padahal boleh jadi nggak begitu pakai nada yang tinggi atau tapi merasa bacaan fulan masya Allah. Ini qari yang mutadabbir. Maka dihikayatkan dalam athar atau riwayat yang lebih afdol berimamkan dengan imam yang engkau melihat bacaannya menunjukkan ketakwaannya. Bacaannya menunjukkan ketakwaannya, bukan semata-mata langgamnya. Langgam banyak ya ikhwan, ada berapa langgam? Tahu langgam nggak? Langgam. Yang kadang-kadang di beberapa pesantren diajarkan. Di sini ngajar langgam nggak? Hah? Nggak kan? Nggak. Jangan. Langgam itu kalau diajarin mengaburkan hafiz dari
tujuan hafalan. Yang tadi tujuan hafalan untuk beramal, untuk beritiad, untuk tadabbur, untuk hafal. Karena langgam, maka fokusnya di langgam, rost, sika, nahawand, ajam, bayati. Apalagi itu. Dan itu masing-masing ada klasifikasinya. Rost ada lagi proses. Ya. Kalau misalnya nih qorinya mulai nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini makom apa nih? Makom mahmuda atau makom apa nih? Oh, makom keramat jangan-jangan. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nih. Ini makom apa nih yang ini nih? Anda lupa makom apa nih? Kemudian ketika cengkoknya pindah ke makom lain, pada perhatian, ini dari sikap pindah ke ajam, ajib nih, Masya Allah. Al-Quran digituin, jadi perpindahan cengkok-cengkok itu yang diperhatiin tuh. Iya. Padahal afala yatadabbarun al-Quran, yang disuruh apa? Tadabbur, dan tadabbur itu berarti mempelajari dan mengambil faedah dan ibrah dari maknanya, bukan dari perpindahan cengkok. Ya, gitu. Ya, ini yang menjadi fitnah untuk sebagian orang yang menghafal Quran. Akhirnya nggak menghasilkan ketakwaan, jemaah. Al-Quran dimudahkan, maka jangan antum persulit dengan takalluf. Apa itu takalluf? Kalau bahasa Jawa ini apa? Maksa. Maksa itu apa? Ya memaksakan diri, takalluf. Ya ada orang yang memang suaranya Masya Allah berbakat dia. Semua langgam bisa, ada. Tapi enggak semua orang. Maka jangan dipaksakan, harus tinggi nadanya kemudian. Tapi saya pokoknya pengen kayak Syekh Fulan ini tinggi nadanya. Akhirnya belepotan. Dan bikin malu akhirnya. Karena enggak cocok. Bahkan datar-datar aja, tapi tadabbur dengan tajwid yang benar, itu insya Allah ada ruhnya. Dan tetap akan kedengeran dia orang yang berilmu dan memaham. Ini baru bacaan yang Masya Allah. Iya, kita kadang-kadang dengar bacaan yang Masya Allah itu yang sampai masuk ke kalbu, bukan dari yang melengking, bukan. Ya, antum bedakan ikhwan, tadabbur dengan ta'athur. Tadabbur ada, ta'athur beda lagi. Ya, tadabbur ada, ta'athur beda lagi. Nada, instrumen, perubahan cengkok itu bisa memberikan athar, bekas, efek di kalbu manusia. Betul. Betul. Ya, betul. Sekarang kalau misalnya Anda baca seperti ini. Misalnya Anda baca Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Baik, ada nada nggak itu? Ada nada. Kemudian Anda baca yang lain. Anda baca dengan biasa saja. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Datar enggak? Baik. Mana yang lebih berbekas dari segi nada di antum? Yang pertama apa kedua? Jelas yang pertama. Itu ijma. Semua orang juga sepakat itu. Itu namanya apa?
ta'atsur. Murni cuman dari segi apa? Nada dan liukan. Ada yang namanya tadabbur. Tadabbur yaitu menggali maknanya, memahaminya, mentadabburinya. Iya, mentadabburinya. Coba sekarang, siapa yang nggak bisa bahasa Arab? Tapi nggak enak juga mau saya Ustaz nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Seolah-olah bangga banget gitu ya. Bisa bahasa Arab? Hah? Bisa nggak bahasa Arab? Hah? Dasar. Qolil tastati. Taib. Dengerin ayat ini ya. Dan tolong terjemahkan ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa angkat tangan. Ya. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sok. Tapi pas dibacakan ngerti nggak maknanya? Apa? Ada yang berkata yaqulu, itu doang, satu kata itu doang. Itu ada sekitar 15 kata, akhi. Taib. Ketika antum nggak paham maknanya, bisa nggak tadabbur? Itu dia. Gimana? Paham nggak di sini? Antum nggak paham kan maknanya tadi? Bisa nggak antum tadabbur ayat yang tadi anda sebutkan? Atau siapa yang bisa menyebutkan itu ayat apa? Surat apa? Tafadhol. Yang bisa jawab boleh minum bekas ana. Surat berkah ya. Fadhol. Ada yang bisa? Awal-awal surat apa? Ahsant. Barakallahu. Hafiz. Semoga Allah Ta'ala jadikan antum hafiz. Dan juga putra-putri antum. Amin. Allahumma amin. Taib. Tadi terbukti ikhwan dan akhwat sekalian, tadabbur itu dengan fahmul ma'ani, memahami maknanya. Itu levelnya itu di atas hafalan dari segi pemahaman. Maka di sini teman-teman sekalian, para hafiz, kalau Anda sebut para hafiz bukan berarti sudah hafal 30 juz, bukan, maksudnya para penghafal Al-Quran dan semua dari kita insyaallah penghafal Al-Quran. Wahai para hafiz, dan ini khitabnya untuk Anda juga. Tadabburilah Al-Quran. Silahkan murojaah, teruskan hafalan, setorlah terus, murojaah terus. Tapi jangan tinggalkan tadabbur karena ini memiliki kepentingan yang besar untuk qalbu kita dan masa depan kita. Karena Al-Quran ditujukan untuk tadabbur. Lihat dabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Dan kemudian walitti'az, dan untuk mengambil mau'izah, mengambil nasihat dari Al-Quran. Pada endingnya untuk apa? Wal amal, untuk mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Iya. Apa di antara contohnya mengamalkan Al-Quran? Banyak sekali. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang bersabar. Kalau ini semua orang tahu insyaallah maknanya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang jika tertimpa musibah mereka bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadabburi itu baik-baik jemaah. Ambil mau'izah dari ayat itu, amalkan ketika tertimpa musibah apapun itu. Musibah itu banyak modelnya, termasuk musibah untuk hati kita. Atau musibah ada orang misalnya terkena fitnah, musibah. Misalnya kemudian rumah kebanjiran, kita bilang apa? Innalillahi wa inna raji'un. Kalau orang ya tidak memahami ayat ini dan tidak mentadabburi juga tidak mengamalkannya, akan berkata, kok innalillah?
ada yang meninggal. Nah, seolah-olah lafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya untuk orang meninggal dan hanya ada di toa masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Jabodetabek sepakat nadanya kayak gitu ya kawan. Iya enggak? Ini kan ya? Bogor, Bekasi, Jakarta, Tangerang, nggak tahu kalau di luar itu nggak tahu. Kalau di Jawa Tengah atau di Jawa Tengah nggak kayak gitu nadanya. Di kita kayak gitu semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali. Telah berpulang ke rahmat Allah dan seterusnya. Itu kayak hafalan dari zaman ke zaman. Entah kapan berhentinya itu bisa seperti itu. Padahal bukan cuma tentang betul kematian musibah. Tapi musibah itu bisa harian menimpa kita. Anak bandel masuk pesantren. Ternyata bandel di pesantren dan dikabarkan oleh ustadznya, Pak, anak Anda melanggar kebijakan pesantren, kabur dari pesantren untuk main di kota atau main apa gitu, main PS atau apa gitu. Bapaknya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena merasa ini musibah anak saya ada bandelnya. Musibah. Iya. Ya, begitu. Tadabburi, ini makanya tadabbur ini penting. Mudah nggak memahaminya? Mudah, kan tinggal mengamalkan. Tinggal mengamalkan, tinggal mensyiarkan. Terutama untuk orang-orang yang belum paham. Maka ketika antum ajarkan orang akan ayat ini dengan beramal, ya, terus kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman kita bilang, kok inna lillah? Antum sebutkan dalilnya. Kata Allah Ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka antum mendakwahkan Al-Quran dalam konteks ini. Itulah bagusnya, udah hafal, faham, mengamalkan, mensyiarkan, ajib. Pahalanya besar sekali jemaah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan relevansi atau relevasi ayat Al-Qamar ini, ya, ada berapa kali dia? 3 kali dalam surat Al-Qamar, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, 3 kali. Dan selalu setelah apa? Cerita atau kisah umat-umat yang berlalu. Ya. Yang pertama kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Kemudian walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian kisah Nabi Saleh bersama kaumnya yaitu Tsamud. Kemudian kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Lihat jemaah sekalian, semuanya kemudian Allah Ta'ala katakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ini ada seperti isyarat. Ada semacam isyarat. Di antara yang memudahkan Al-Quran untuk dihafal adalah kisah-kisah. Di antara yang membuat kita mudah menghafal Al-Quran, kisah-kisah. Sebagaimana memudahkan kita untuk mencerna kadang dengan misal dan kisah. Iya, dengan contoh dan kisah. Mudah jadinya. Jadi mudah mahamin. Pun dengan menghafal, kadang-kadang dengan apa? Ini kisah. Iya. Coba surat yang paling susah dihafal apa, ikhwan? Sebenarnya insya Allah semuanya mudah, cuman tingkat kemudahannya itu tidak paling mudah apa? Pengalaman siapa? Fadal. Hah? Al-Jin. Siapa yang jawab Al-Jin? Al-Jin susah, Pak? Ketika baca kesurupan. Ini banyak yang seperti itu memang. Anda sampai sekarang nggak tahu kenapa, apakah memang ada unsur jinnya, maksudnya jinnya nggak betah sehingga menghalangi penghafal. Tapi menurut Anda, karena ada
taqarrubul alfaz, yaitu lafal yang agak mendekat satu sama lain. Menurut Anda ya. Anda nggak mau ngomongin tentang jinnya ya. Kalau jinnya nggak tahu ya, karena gaib. Tapi sepertinya ada taqarrubul alfaz. Ada lafal-lafal yang serupa, syatata dan seterusnya ya. Ya. Selain al-jin. Hah? Sebagian mengatakan ar-Rahman dan al-Mursalat. Sebagian orang ya. Karena ada persamaan ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Sebagian mengatakan justru Ustaz, ayat-ayat yang pendek itu lebih susah. Sebagian orang ya. Iya. Seperti sebagian surat di juz 27. Ya enggak? Sebagian orang nih, enggak semua orang, beda-beda orang beda-beda. Ada yang mengatakan, Ustaz, Anda ngehafalin pokoknya mulai setelah Al-Kahfi itu susah. Maryam, Toha, susah. Ada yang seperti itu. Ada yang merasa susah menghafal Al-Baqarah. Kenapa? Kepanjangan. Ya itu bukan susah. Emang butuh waktu lama. Sabar aja dulu. Bentar. Ya namanya Al-Baqarah lama. 286 ayat. Antum mau samain wasyamsi wa duha dengan itu ya jauh banget. Ya jauh lah. Antum menghafal Al-Lail walaupun agak ngejelimet dengan. Kan asyams dengan ad-duha. Kan agak mirip itu. Itu mungkin butuh waktu sehari, lancarin bisa insyaallah. Ya Al-Baqarah ya nggak bisa, treatmentnya sama tuh. Ya kan? Tetapi ketika seseorang sudah bisa hafal Al-Baqarah, mungkin dengannya, insyaallah next. Itu insyaallah ikutan, mudah. Insyaallah. Karena mindsetnya apa? Yang 2,5 juz aja bisa, maka insyaallah yang lainnya Allah permudah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, ingat itu teman-teman sekalian. Nah, tadi ayat dengan kisah-kisah, kemudian Allah tutup dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Menunjukkan juga untuk hafalan seringkali kisah itu sangat menyenangkan untuk menghafalnya. Makanya sebagian dari hafidz mengatakan di antara surat yang paling enak ana hafal, kata sebagian hafidz, surat Yusuf. Surat Yusuf, Pak. Kenapa begitu? Surat Yusuf dari awal sampai ending atau hampir ending, enggak sampai ending banget. Kisah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kronologis kisahnya itu, seperti timeline. Ya enggak? Berkronologi. Antum kalau melihat kisah Bani Israel di awal surat Al-Baqarah juz pertama, sebenarnya itu kisahnya Bani Israel, ada kisah memang, tapi ada beberapa takdim dan takhir. Ya. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha, itu ditakhir. Dan itu ayat itu setelah apa? Setelah innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Didahulukan yang Baqarahnya dulu. Itu ada pendahuluan dan pengakhiran. Tapi di surat Yusuf enggak. Dari awal kisah tuh sampai jadi raja. Itu membacanya, apalagi menghafalnya, apalagi murajaah dengannya, seperti apa? Seperti satu, gimana ya? Gimana mengisahkannya? Seperti seolah satu film yang itu dari awal sampai akhir kita baca semua gitu loh. Dan ini Al-Quran bukan film. Yang mana setiap kalimatnya, setiap hurufnya berpahala 10 minimal. Dan juga setiap kita membacanya selalu ada tadabbur, dan tidak akan pernah bosan bagi yang beriman. Ajib. Beda kalau misalnya surat Hud, surat Yunus, itu kisahnya beragam. Tapi ini satu, Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti ada petualangan gitu dari awal. Iya. Ajib jemaah sekalian, ajib. Al-Quran itu Masya Allah. Ya. Maka di sini ambillah i'tibar
dan mengambil i'tibar dan pelajaran dari Al-Quran tidak bisa melainkan dengan tadabbur. Maka sangat Anda sarankan kepada diri Anda dan juga teman-teman sekalian agar mentadabburi Al-Quran dengan mempelajari tafsirnya. Silakan dengan menyimak kajian-kajian langsung hadir atau menyimak di YouTube. Tapi dengan syarat ilmu ini bagian dari agama. Ya. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka antum lihat dari siapa antum menimba ilmu, jangan sembarangan. Jangan sampai antum menimba ilmu dari orang yang menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal mungkin untuk kalimat-kalimat taujihat kita cukup sampai situ. Jika ada soalan atau pertanyaan dari ikhwah maka falyatafaddal untuk bertanya. Ada yang tafadhal. Wa iyyakum jazakallahu. Dari ikhwan ataupun akhwat yang ada pertanyaan boleh dari ikhwan dulu ada. Silakan. Ada yang bertanya ikhwan? Kalau akhwat silakan, kalau ada nanti mic-nya silakan digunakan. Atau santri yang mau bertanya juga boleh. Ya, santri mahat yang mau bertanya juga boleh. Silakan. Mawjud? Ada? Ada tidak? Tafadhal jika ada. Jika ada ya alhamdulillah ada, jika tidak ada jangan diada-adakan. Ya. Tafadhal Pak. Silakan. Mungkin biar kedengaran pakai itu. Biar terdengar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau menanyakan agar supaya bisa mentadaburi itu bagaimana. Terus yang satu lagi masalah arti dari menerjemahkan tafsir dan menerjemahkan Al-Quran dan mentafsirkan Al-Quran itu ada perbedaan atau ada kesamaan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal Pak, khairul jaza untuk Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara tadabbur ya? Coba kita kembali dulu ke makna tadabbur, yaitu tadabbur ini ada makna khusus, ada makna umum atau makna luas. Makna khusus dari tadabbur adalah yaitu fahmul makna, memahami maknanya. Kalau tafsir bayanul makna, menjelaskan maknanya. Tapi kalau tadabbur memahami maknanya. Tapi kalau makna lebih luas lagi dari tadabbur adalah memahami Al-Quran serta menurutkannya dengan amalan. Gitu. Itu makna tadabbur. Maka bagaimana cara tadabbur? Pertama, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar diberi keluasan waktu dan kemampuan untuk merenungi Al-Quran. Itu satu. Dan kedua, bacalah Al-Quran beserta terjemahan atau tafsirnya. Atau dengan cara lain, menyimak kajian-kajian tafsir atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik secara audio maupun video atau datang ke kajian langsung. Maka itu semua trik yang bermanfaat. Oleh karena itu selalu saya wasiatkan ke siapapun agar di rumahnya minimal ada satu kitab tafsir, satu set. Dari juz 1 sampai 30 semuanya. Bukan cuman jilid 1 doang atau jilid 3 doang, enggak. Tapi seluruhnya. Yang pengen tafsir Ibnu Katsir silahkan beli satu set. Baik pustaka Imam Syafi'i atau pustaka Ibnu Katsir atau Gema Insani Press. Anak bukan pedagang buku ya, tapi itu opsi aja. Atau mau yang lebih mudah, tafsir Al-Quran, tafsir As-Sa'di.
Diterjemahkan ada warna hijau dia. Kalau nggak salah 7 jilid warna hijau. Pustaka apa nih lupa. Pustaka Sahifa atau apa nih lupa itu. Itu terjemahan. Kalau nggak bisa bahasa Arab. Atau mau yang lebih ajaib, lebih bagus lagi insyaallah. Dan lebih mudah untuk orang awam. Dan lebih rinci sedikit. Yaitu Tafsir Al-Aisar. Aisar tafsir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tafsir Al-Aisar. Dan alhamdulillah ada kajian Tafsir Al-Aisar di YouTube terekam. Sampai 200 sekian seri. Sekarang sudah masuk surat An-Nisa. Ya, lupa ayat berapa. Ya. Terakhir kita bahas fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Atau yang ayat-ayat sekitar itu. Ya. Itu Tafsir Al-Aisar ikhwan. Itu diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Darus Sunnah. Warnanya biru. Satu set banyak. Mungkin ada 7 jilid tapi tebal-tebal. Anda sarankan beli itu kalau memang ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya, cari. Ya. Cari. Kalau gimana lagi? Masa minta mana? Ya. Kalau duitnya cari. Beli, bismillah, baca. Karena apa? Aisar Tafsir atau Tafsir Aisar ini metodologinya itu sangat mudah, tertib, murattab, sistematis dan mudah dipahami kalimatnya. Jadi misalnya satu range ayat, satu set ayat Al-Baqarah 1 sampai 5 misalnya. Ayatnya dulu, terjemahan, kemudian kosakata. Tidak semua kosakata, tapi beberapa kosakata yang mungkin layak untuk ditampilkan maknanya, kemudian penjelasan global dari 5 ayat tersebut. Setelah itu baru ma yustafadu minal ayat, apa yang diambil dari ayat ini, dari faedah-faedah. Faedah dari ayat ini. Jadi enak gitu, enak banget itu, Masya Allah. Dan Anda mengenal kitab Aisar Tafasir ini karena ini kurikulum di pesantren kami dulu di sekolah. Di pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran dulu. Kami belajar ini. Aisar Tafasir dari bahasa Arabnya langsung. Kelas 1 SMP. Ketika itu Anda nggak ngerti apa-apa jemaah. Nggak ngerti apa di kayak ini gundul semua, nggak ada rambut-rambutnya sama sekali. Nggak ngerti apa-apa, tapi kemudian dijelaskan kemudian. Ada ustadz yang ketika itu ngajarin kitab Aisar Tafasir. Enggak tahu sebagian antum kenal atau tidak, beliau di Bekasi sekarang. Entah di pesantren Albina atau mana, namanya Ustadz Agung Wahyu Adi. Ya. Kenal nggak? Pernah dengar nggak? Nggak. Yang nggak kenal nggak apa-apa, Anda nggak harusin kok. Juga pernah mengajarkan ke anak kitab Aisar Tafasir ini Ustadz Ahmad Fajar Komarudin. Beliau sekarang bekerja sebagai tim layout cetakan pustaka Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau ada buku pustaka Imam Syafi'i itu, ya itu layoutnya, bagian covernya bagus-bagus itu hasil kreasi dari Ustadz Ana itu. Ya. Maka tafsir Al-Aisar ini coba antum beli. Bolehlah kalau misalnya belum bisa satu set, nggak ada duitnya, bolehlah minimal apa yang antum butuhkan. Juz 30 ada, fadhal, belilah. Kalau nggak salah itu satu buku dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, dari juz 26, tapi Qaf itu pertengahan juz 26 sampai surat An-Nas. Ya, itu apa? Itu tebel itu. Jilid terakhirnya kalau nggak salah. Silakan beli itu. Ya, tadi misalnya ada yang baca surat apa? An-Nazi'at, buka tuh. Enak insyaallah. Itu bisa tadabbur itu, Pak. Tapi seseorang disesuaikan dengan apa yang munasib buat dia, yang cocok buat dia metodenya. Anda enggak mengatakan harus tafsir Al-Aisar semua, enggak. Kalau antum memang lebih cocok dengan metodenya Ibnu Katsir, silahkan. Yang penting mana yang cocok, beli itu. Bisa antum lihat-lihat dulu deh. Mana yang kira-kira antum lebih tertarik metodenya dari penjabaran. Ya, begitu ya, kawan. Itu cara tadabbur, Pak ya. Yang kedua, apa bedanya terjemah Al-Quran dengan
tafsir Al-Quran. Ya. Terjemah ada dua macam. Terjemah harfiah, itu yang pertama, terjemah harfiah, dan yang kedua terjemah tafsiriyah. Ya. Terjemah harfiah ini yaitu menerjemahkan secara letterlage, yaitu apa adanya lafal, ya udah gitu, kaku, baku, kaku dan baku, yang kadang-kadang menyalahi makna sebenarnya, menyalahi maksud dari ayat Al-Quran. Maka yang lebih tepat terjemah adalah terjemah tafsiriyah, yaitu menerjemahkan sebagai ringkasan betul-betul dari tafsir, kemudian diringkas sampai sesuai dengan kata-katanya, tanpa mengurangi substansi dari tafsir yang panjang. Mewakili ini terjemah tafsiriyah. Tapi bagaimana yang ada di Depak dan semisalnya? Ini terjemah apa? Ini menggabungkan antara terjemah harfiah dengan tafsiriyah. Dan itu insya Allah nggak masalah. Hanya saja nanti akan ada kesalahan di beberapa tempat. Ada kasih contoh. Apa arti ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Coba lihat di terjemah. Anda mau terjemah. Surat apa itu, ikhwan? Al-Ma'un. Anda lihat terjemahan umum ya. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita artinya tahukah kamu? Oke, ini terjemah bagus tafsirnya. Yukadzibu mendustakan. Ad-din di sini maknanya apa? Agama. Salah. Ya. Jangan secara harfiah di sini. Ya. Agama. Ad-din di sini mana agama? Bukan. Din itu ada dua makna. Din dalam Al-Quran ada dua makna. Makna pertama yaitu amalan di dunia ini, yang disebut juga kalau kita terjemahkan sebagai agama. Agama itu amalan. Agama itu amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan kepada Allah apa? Ad-din di sini apa artinya? Memurnikan ibadah, memurnikan amalan, ya. Ini din maknanya amalan. Din ketika di dunia maknanya amalan, yaitu agama, amalan, ya. Ini paham ya? Baik. Tapi ada din untuk akhirat. Maknanya agama bukan? Bukan agama. Apa maknanya? Pembalasan, maknanya jaza, pembalasan. Maka di sini maknanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, lihatlah itu. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya. Apa arti Maliki Yaumiddin? Yang menguasai atau raja hari pembalasan, bukan raja hari agama. Oh, apa? Ya kan? Paham di sini, kawan? Ini, jadi menerjemahkan pun perlu ilmu tafsir dan klasifikasinya. Nah, jadi yang biasanya terjemah menggabungkan terjemah harfiah dan tafsiriyah. Yang kadang-kadang menerjemahkan secara harfiah semata dan ternyata menyimpang dari pemahaman yang sebenarnya. Nah, adapun tafsir, maka pada asalnya makna tafsir adalah fahmu ma'ani ayatil Quran atau kasfu makna ayatil Quran, menyingkap makna ayat Al-Quran, itu tafsir. Menyingkap makna ayat Al-Quran itu tafsir. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek, dan ini sebenarnya terjemahan ringkasan dari tafsiran. Itu yang benar. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, untuk semakin luas memahami Al-Quran,
bukanlah kitab-kitab tafsir yang cukup panjang. Kalau memang mau memperluas, ya begitu. Wallahu a'lam. Itu dua pertanyaan sudah tadi Pak ya? Sudah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Taib. Ini mendekati jam 10. Ada lagi atau tidak? Mungkin dari Ya. Ahmad ada yang bertanya, silakan bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Sanggamal atas dia ingin bertanya. Ustaz, bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah bersama Al-Quran, menghafalnya, memurojaahnya, maupun mengamalkannya? Syukran Ustaz. Bagaimana caranya agar kita istiqamah dengan Al-Quran untuk membacanya, menghafalnya, muraja' dan seterusnya ya? Siapa tadi? Santriwati sini? Mahat, iya. Nah, Siapa namanya? siapa yang namanya? Amira Ustaz. Hah? Amira. Almira? Ya, Amira. Oke, nama merek baju saya ini Almira. Baik, saudari Almira. Surat yang pertama di dalam Al-Quran urutannya apa, Almira? Surat pertama dalam Al-Quran. Saya tanya siapa? Almira. Almira atau Almi'ah atau gimana? Almira. Hah? Ya Ustaz. Surat pertama dalam Al-Quran apa? Kenapa Ustaz? Surat pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Taib. Di situ ada nggak ayat tentang istiqomah? Meminta istiqomah? Ada nggak? Coba sebutkan ayatnya tentang istiqomah. Ayo. Lafalnya apa? Almira? Ya Ustaz. Atau belum hafal? Ini saya tanya ini, dijawab, jangan izin ke belakang, jangan. Ihdinas siratal mustaqim. Oke? Udahlah saya aja yang jawab dah. Udah Almira istirahat aja ya, saya yang jawab ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Istiqamah dalam menghafal, membaca dan murajaah itu termasuk istiqamah memang. Dan itu termasuk dalam ayat tersebut. Maka syarat-syaratnya dan pendukung istiqamah ada di ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Itu Almira jawabannya. Jawabannya ada di ayat sebelumnya dan di ayat setelahnya. Begitu Almira. Mau dijelasin apa enggak ya, Khon? Jelasin ya. Sebelum ihdinas siratal mustaqim, ayat sebelumnya apa ya, Khon? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua jawaban. Setelah ihdinas siratal mustaqim ada ayat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga dua jawaban. Jadi jawaban untuk Almira, cara istiqamah ada 4. 1, iyyaka na'budu. Itu pertama. 2, iyyaka nasta'in. 3, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 4, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jawabannya. Ya Pak, kenapa kok ketawa Pak? Kenapa? Nggak terima atau gimana? Hah? Kan gampang kan? Iya. Kalau gampang coba artikan. Biar tak jelasin. 1 apa tadi? Iyyaka na'budu ya. Kepada Engkaulah kami beribadah, menyembah. Maka cara pertama supaya istiqamah Almira untuk menghafal murajaah dan seterusnya, ikhlas. Ngafalin Al-Quran ikhlas enggak? Lillahi ta'ala atau enggak? Tuh, itu dulu ya. Sebelum semuanya ikhlasin dulu.
Ya, supaya istiqomah ikhlas dulu. Karena ikhlas yang benar membuahkan istiqomah. Adapun istiqomah tapi nggak ikhlas, pasti nggak bernilai istiqomahnya. Itu yang pertama tuh. Ya. Yang kedua, apa? Iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami meminta tolong. Berarti yang kedua ini apa? Doa. Yang pertama ikhlas, yang kedua doa. Ya. Nah, harus ikhlas, harus doa, minta tolong sama Allah. Berarti tidak boleh tidak ikhlas, tidak boleh tidak doa. Atau bahasa lainnya, tidak boleh ngafal Quran supaya riya atau sum'ah. Dan iya kena budu lawannya apa? Iya kena nasta'in, isti'anah lawannya apa? Berarti apa? Tidak boleh sombong. Supaya istiqomah, jangan sombong. Orang kalau udah ujub, itu enggak istiqomah dia. Wah, saya udah sampai juz 10, kamu masih sampai juz 5. Mulai sengak nih, mulai sengak, songong. Ya, mulai songong. Mulai itu, Fir'aunnya keluar tuh, ya songong, ya. Nggak boleh sombong. Karena iyyaka na'budu ini mencegah dari syirik, riya. Iyyaka nasta'in mencegah dari ujub dan takabbur. Baik. Penyokong istiqomah yang ketiga apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu mengikuti jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan, yaitu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Maka jadikan orang-orang ini sebagai contoh dan qudwah dan uswah. Para nabi, orang-orang yang jujur dalam beragama, para syuhada dan orang saleh, patokannya itu mereka. Kalau memang mau istiqomah. Jadi Almira ini kalau mau istiqomah, cari teman-teman yang berprestasi dan soleh. Jangan malah deketin yang bandel dan malas ngapal, kelewat mulu, jangan. Gitu. Ya juga untuk ikhwan di sini nasihat juga. Kalau mau ngapalin Al-Quran betul-betul istiqomah, bergaullah sama penghafal Quran juga. Ya bukan berarti antum nggak boleh ngobrol sama tukang gorengan atau apa, enggak, ya fadol. Apalagi tukang gorengannya hafidz Quran, Masya Allah. Ya emang kenapa? Ya kan? Sambil nungguin konsumen datang, dia sambil hafalin surat Al-Ghasyiyah. Masya Allah. Wajib ya. Itu kalau ada kayak gitu, Masya Allah ya. Sayangnya itu cuma di dongeng doang kayak gitu ya. Tapi kalau ada, Masya Allah ya. Semoga ada insya Allah ya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang seperti itu. Jadikan patokan dan acuan. Ya, orang berprestasi dari kesalehannya, dari agamanya. Itu syarat yang ketiga, penyokong istiqomah. Karena dengan berteman dengan orang seperti ini, kita akan merasa menirunya, kita akan menirunya dan merasa kuat dengannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ikutin orang Yahudi atau Nasara. Jangan ikutin orang yang punya ilmu tidak mengamalkan, atau tidak punya ilmu tapi mengamalkan. Intinya jangan berteman sama anak-anak bengal. Jangan berteman sama orang yang walaupun hafal Quran tetapi kelakuannya mendustakan hafalannya. Jangan. Nanti nggak istiqomah kita. Malah ke bawah arus ya. Begitu ya. Almira, begitu ya Almira ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan Almira sebagai hafizah. Jika belum hafizah, semoga Allah jadikan sebagai hafizah. Dan juga seluruh teman-temannya di sini insyaallah Allah jadikan hafizah, salihah, qanitah, muslihah, salihah insyaallah semuanya. Dan juga rekan-rekan sekalian juga anak juga insyaallah. Baik, Anda pikir cukup aja ya. Karena sudah cukup teriaknya ya. Sejak subuh soalnya kita teriak. Jadi
Ana mencukupkan saya sampai sini insyaallah. Ya cukup ya insyaallah ya. Bagi yang mau melanjutkan silahkan lanjutin aja sendiri. Ya ana pulang tapinya. Ya. Ya insyaallah ya. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih untuk teman-teman atas undangannya. Pesantren ini termasuk pesantren bukan Ustaz? Nah, Ustaz. Pesantren. Di sini ada LTQ, LTQ. Ahad, dan juga ada Kutab. Masya Allah. Kutab ini mempelajari apa? Ilmu. Juga sama. Ilmu Quran juga. Iman Quran. Semoga Sekelas SD. Kalau nggak SD. salah sekelas SMP. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala berkati semua perjuangan dan juhud dari para asatidzah sekalian, pewakaf dan juga para donatur, dan juga teman-teman sekalian baik yang dari luar ataupun yang ada di dalam pesantren ini, yaitu at-tazkiyah. Bukan at-tazkiyah pakai zal atau zai? Izal. Ya, pakai zai. Bagus. Pakai zai pembersihan, penyucian. Kalau pakai za itu maknanya penyembelihan. Iya, tazkiyah. Iya, zakka yuzaki, menyembelih. Insyaallah bukan di sini bukan ahli jagal semuanya, bukan ya ahli jagal enggak ya insyaallah. Ini di sini Al-Qur'an yang dipelajari ya, bukan penyembelihan ya. Tazkiyah ya, tazkiyah ya. Ya, alhamdulillah. Semoga berkah semuanya insyaallah dan semoga Allah jadikan anak dan juga antum penghafal Al-Qur'an sampai akhir hayat sehingga menjaga kitabullah sehingga kemudian di akhirat nanti apa? Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran, terangkatlah engkau dengannya. Dan semoga orang-orang tua kita termuliakan dengan hafalan-hafalan kita insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.